Nah, ketika mereka harus mengantri dan sebagainya, harus mengeluarkan ongkos lebih untuk transportation cost dan sebagainya, saya rasa ini yang akan menyebabkan ya tadi mereka ya udahlah saya nggak berjualan dan sebagainya yang pada akhirnya merugikan dagangan mereka gitu. Nah, ini yang kita rasa dampak langsung dari adanya pembatasan LPG 3 kilogram dan saya rasa ini terjadi akibat tadi ketidaksiapan pemerintah untuk mengganti adanya pengecer gelap yang memang ini akan menaikkan harga dan memang ketika dirasa untuk mereka membeli langsung ke agen ataupun ke pool-pool Pertamina itu dirasa lebih mahal, mereka akan menaikkan harganya jauh lebih tinggi. Nah, ini akan menyebabkan inflasi kepada inflasi energi terutama ya. Dan ini yang terjadi di nampaknya di bulan Februari itu akan terjadi inflasi energi yang cukup tinggi gitu mengevaluasi bahwa ini ada masalah dan sebagainya. Kalaupun memang dirasa kurang kurang di sisi pengecernya dan sebagainya, saya harap pemerintah punya punya strategi untuk bisa mengajak untuk pengecer-pengecer ini yang di desa ini menjadi mitra pemerintah gitu kan mitra pemerintah untuk menyediakan gas LPG 3 kilogram kepada masyarakat dengan harga yang terjangkau dibandingkan dengan mereka mengantri di pengecer-pengecer resmi. Tribuners Tribun on Focus kembali menjumpai Anda bersama saya, Maria Nanda. Pemerintah memutuskan penjualan LPG 3 kilogram melalui pengecer tidak diperbolehkan lagi mulai 1 Februari 2025. Masyarakat yang ingin membeli gas melon ini harus ke pangkalan ataupun subpenyalur resmi dari Pertamina. Akhir-akhir ini masyarakat pun mengeluhkan kesulitan mendapat gas LPG 3 kilogram ini yang kemudian disebutnya menjadi langka. Dengan kebijakan baru ini, pemerintah berharap subsidi gas LPG 3 kilogram diterima tepat sesuai sasaran. Namun apakah sejatinya kebijakan ini justru menjadi blunder dari pemerintah? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda. Kita sapa terlebih dahulu di sana ada Mas Huda. Mas Huda, apa kabar? Halo Mbak Maria, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mas Huda, kita langsung saja sekaligus saya meminta pengantar dari Mas Huda begitu ya menanggapi kebijakan pemerintah terkait melarang pengecer menjual gas LPG 3 kilogram hingga masyarakat harus membeli gas tersebut ke pangkalan. Bagaimana menurut Mas Huda sebagai pengantar dari pembicaraan kita hari ini? Ya, yang pertama, memang kita melihat tujuan dari pembatasan ini kan sebenarnya baik ya, bahwa untuk subsidi LPG 3 kilogram itu tepat sasaran gitu kan. Nah, namun memang kalau tidak dilakukan dengan hati-hati dan memang proper, ini justru akan kontradiktif dengan ekonomi kita yang memang gas LPG 3 kilogram ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat ketika tidak siap berbagai aturan, berbagai infrastruktur, ini justru akan kontraproduktif dengan ekonomi masyarakat. Masyarakat ini susah untuk mendapatkan LPG ketika mereka diharuskan ke ya tadi ya agen-agen resmi ataupun ke Pertamina yang memang jaraknya itu mungkin jauh dibandingkan dengan tempat tinggal mereka gitu kan. Nah, ini menimbulkan cost bagi mereka dan ini yang tadi saya bilang justru kontraproduktif dengan apa keinginan pemerintah untuk memberikan harga-harga untuk LPG 3 kilogram itu hemat bagi masyarakat. Ketika harga transportasinya lebih mahal, ini akan memberatkan masyarakat secara umum. Baik, Mas Surya, apakah sejatinya kebijakan pemerintah ini membuat gas LPG 3 kilogram ini menjadi langka? Karena hari ini Menteri ESDM Bali Lahadalia sendiri mengklaim terkait masalah ini kisruh terkait gas LPG 3 kilogram ini sebenarnya hanya sebatas pengecer yang tidak diperbolehkan menjual ke warga dan harus membeli langsung begitu ya ke pangkalan. Menteri Balil mengatakan bahwa hanya itu permasalahan utamanya dan Menteri Balil mengatakan bahwa tidak ada kelangkaan. Bagaimana terkait hal tersebut, Mas, menanggapi hal ini? Ya, kalau saya memang seperti ini, Mbak. Ketika kita melihat tidak ada jaringan ya, tidak ada jaringan Pertamina maupun agen-agen yang tersebar merata, itu yang justru jadi masalah gitu kan. Nah, ini kalau saya bisa melihat, ini kan beberapa gas
tabung 3 kilogram kan sudah tersebar di masyarakat gitu ya. Ada beberapa yang kosong, ada beberapa yang terisi dan menumpuk di berbagai pengecer gitu kan. Nah, ketika terjadi ada pembatasan, justru yang terjadi adalah pengecer ini bisa menahan untuk barang ini tidak keluar. Agar apa? Agar ketika mereka itu diharuskan untuk membeli di agen ataupun di tempat-tempat Pertamina secara resmi, ini menimbulkan cost dan ini menimbulkan ada biaya tambahan gitu. Nah, ketika ada biaya tambahan, otomatis sebenarnya ini akan menjadi keuntungan bagi pengecer gitu kan. Istilahnya mereka menahan stok untuk harga ini akan naik terlebih dahulu. Nah, ini yang terjadi sebenarnya. Terjadi kelangkaan yang dimana ya tadi pengecer-pengecer yang sudah punya gas 3 kilogram itu menahan untuk gas 3 kilogramnya tidak dijual belikan terlebih dahulu. Mereka menunggu ini kebijakan ini diberlakukan dan ketika diberlakukan harganya mahal, mereka justru menjual dengan harga yang lebih tinggi. Ini memang yang terjadi gitu kan. Nah, kita tidak bisa memungkiri lah bahwa ketika dijual di agen ataupun di Pertamina secara langsung itu juga terjadi kebocoran sebenarnya ketika ini pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan gitu kan. Dan sangat sulit sekali untuk mengawasi distribusi dari uh, gas di 3 kilogram ini Mbak sebenarnya kalau saya lihat ya karena tadi infrastrukturnya tidak merata kemudian untuk ya tadi regulasinya kurang kurang ketat dan sebagainya yang saya rasa ini akan menimbulkan illegal trading akhirnya illegal trading yang terjadi karena kebijakan terkait pembatasan ini dan ini yang saya lihat ada pengecer-pengecer gelap yang bertindak tanpa pengawasan dari pemerintah ini yang menjadikan LPG 3 kilogram itu jadi langka gitu kan. Dan sebenarnya kasus ini kan juga sudah pernah terjadi di komoditas lain kan, bahwa ada barang-barang yang ingin diatur sama pemerintah, ini harganya melonjak dan sebelum harganya melonjak, itu dia terjadi kelangkaan terlebih dahulu. Ini polanya akan sama dan pemerintah nampaknya tidak belajar dari kasus-kasus yang sudah terjadi, baik di komoditas LPG ataupun komoditas lainnya. Mas, dengan kebijakan ini membuat masyarakat begitu ya kesulitan untuk mendapatkan gas LPG 3 kilogram ini. Sejumlah dampak begitu ya sudah terlihat. Selain masyarakat mengeluhkan, bahkan di beberapa pemberitaan mengatakan bahwa penjual makanan sampai mereka harus tidak berjualan. Bisa dibilang mereka sampai menganggur begitu ya karena tidak mendapatkan gas LPG ini. Sebenarnya dari Mas Huda sendiri, apa saja dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat terkait kebijakan dari pemerintah ini? Ya, dampak paling utamanya adalah adanya kenaikan transportasi cost. Jadi transportation cost ini yang pasti terjadi ketika masyarakat hanya diperbolehkan membeli di agen-agen tertentu ataupun tempat-tempat tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi mereka harus membayar lebih, misalkan untuk naik Gojek ataupun dia harus mengeluarkan ataupun naik kendaraan pribadi mereka yang itu pasti akan memerlukan biaya tambahan gitu. Nah, apakah biaya tambahan ini setara dengan mereka kenaikan harga ketika membeli di pengecer? Saya rasa justru akan lebih banyak biaya tambahan untuk ya tadi untuk bensin dan sebagainya yang itu akan membuat secara rata-rata itu harga akan lebih mahal. Nah, ini yang terjadi sebenarnya. Nah, kemudian kalau kita lihat di berbagai agen ataupun tempat Pertamina secara langsung itu juga ada waktu ya, waktu untuk pembelian gas ini yang membuat antrian itu mengular gitu kan. Kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir ada antrian untuk membeli tabung gas LPG 3 kilogram. Nah, ini yang saya rasa juga menjadikan opportunity cost bagi masyarakat terutama bagi UMKM ya, yang memerlukan tabung gas LPG ini secara frequently, secara harian, mereka untuk berjualan gitu kan. Nah, ketika mereka harus mengantri dan sebagainya, harus mengeluarkan ongkos lebih untuk transportation cost dan sebagainya, saya rasa ini yang akan menyebabkan ya tadi mereka ya udahlah saya nggak berjualan dan sebagainya yang pada akhirnya merugikan dagangan mereka gitu. Nah ini yang kita rasa dampak langsung dari adanya pembatasan LPG 3 kilogram dan saya rasa ini terjadi akibat tadi ketidaksiapan pemerintah untuk mengganti skema subsidi dari tidak langsung menjadi langsung gitu kan berarti kan tepat sasaran gitu kan nah ini yang saya pikir sebenarnya tujuannya bagus tapi pelaksanaannya dan infrastrukturnya kurang dan persiapannya juga tidak matang.
Hmm. Lantas Mas Sude, apa dampak panjang jika pemerintah tidak segera menangani polemik dari gas LPG 3 kilogram ini mengingat sebentar lagi juga sudah memasuki bulan Ramadan begitu ya. Apa dampak panjang jika memang pemerintah tidak segera turun tangan dalam kasus ini? Ya, kalau kita lihat sebenarnya dampak yang paling potensial untuk terjadi adalah tadi adanya pengecer gelap yang memang ini akan menaikkan harga dan memang ketika dirasa untuk mereka membeli langsung ke agen ataupun ke pool-pool Pertamina itu dirasa lebih mahal, mereka akan menaikkan harganya jauh lebih tinggi. Nah, ini akan menyebabkan inflasi energi terutama ya. Dan ini yang terjadi nampaknya di bulan Februari itu akan terjadi inflasi energi yang cukup tinggi gitu kan. Nah, yang kedua, tentu ketika kita memasuki bulan Ramadan dan Lebaran, ini kebutuhan untuk gas dan sebagainya itu meningkat gitu kan. Nah, ini yang kita rasa juga akhirnya akan membuat ya tadi harga-harga akan jauh lebih mahal dan sebagainya. Dan ini akan merembet kepada beberapa barang lainnya yang terkait dengan gas LPG seperti untuk makanan minuman yang berkaitan dengan goreng-gorengan dan sebagainya itu pasti akan terdampak dari kenaikan harga LPG 3 kilogram. Nah, yang kedua adalah dampak dari sistem yang dia tidak bagus seperti ini adalah dampaknya adalah pasti ini akan terjadi kebocoran yang pasti akan merugikan juga dari sisi keuangan negara gitu kan. Nah, kebocoran-kebocoran inilah yang saya rasa ini akan jauh ruginya lebih besar ketika pemerintah tidak siap secara infrastruktur, secara kesiapan jumlah agen-agen resmi dari pemerintah, dan saya rasa ini yang memang Bahlil juga pernah sudah menyatakan bahwa ada opsi untuk menjadikan pengajar ini sebagai agen resmi pemerintah. Nah, ini yang saya harap sebenarnya itu dilakukan ketika pemerintah sulit untuk dia menjangkau ke daerah-daerah terpencil, ya sudah mereka mengangkat aja agen-agen yang sudah ada di desa-desa tersebut sebagai agen resmi pemerintah dan mereka bisa mengaturnya dari sana gitu kan. Nah, ini sebenarnya jalan-jalan yang logis ketimbang memaksa masyarakat untuk membeli di agen-agen besar yang jaraknya kadang 30 kilometer dari rumah, kadang 20 kilometer dari rumah yang itu membutuhkan transportation cost biaya yang lebih tinggi gitu. Baik, Mas Suda, Menteri Bahlil juga mengatakan begitu ya bahwa distribusi gas LPG 3 kilogram ini sejatinya normal. Beliau mengklaim tersebut, namun pada fakta di lapangannya gas tersebut langka dan sulit didapatkan. Apakah hal ini memungkinkan adanya permainan dari pemasok ataupun seperti yang tadi sempat disinggung Mas Suda terkait adanya pengecer hitam? Ya, memang kalau kita lihat dengan adanya pembatasan, itu pasti akan terjadi kelangkaan. Itu sudah hukum alam sebenarnya. Ketika ada pembatasan, itu pasti akan ada kelangkaan. Terutama kalau kita lihat banyak juga yang sebelum ini untuk menjual LPG ya, menjual LPG Mhm. yang sudah stok di lapangan dan sebagainya, yang mereka sudah menyetop 40 tabung, 30 tabung dan sebagainya, mereka akan menahan untuk menjual gas LPG-nya karena mereka menilai bahwa oh ini harga akan meningkat gitu kan. Harga akan meningkat seiring dengan adanya pembatasan dari pemerintah. Nah, yang ini adalah hukum hukum hukumnya alam yang memang tidak disadari oleh pemerintah akibat adanya kebijakan pembatasan ini dan mereka tidak siap dengan ya mekanisme yang ada gitu kan. Mereka tidak menyebar agen-agen secara merata ke desa-desa dan sebagainya yang saya rasa ini harusnya dilakukan sebagai langkah awal sebelum mereka memutuskan untuk melakukan pembatasan penjualan gas LPG. Nah, ini yang saya sebut sebagai pengecer gelap tadi, Mbak. Hmm. Lalu Mas Suda, kebijakan yang dikeluarkan Kementerian ESDM ini kan seolah tidak selaras begitu ya dengan Presiden Prabowo Subianto yang selalu memang mementingkan dan berpihak kepada rakyat kecil sejak dilantik pada 2024 lalu. Lantas bagaimana Mas Huda menanggapi hal tersebut? Ya, tentu ini harus jadi bahan evaluasi ya, terutama untuk menjelang menjelang Ramadan tahun 2025 dan Lebaran tahun 2025 yang pasti untuk permintaan untuk barang energi itu pasti akan meningkat, terutama untuk dua, untuk yang BBM dan juga untuk gas LPG 3 kilogram. Itu pasti akan meningkat. Nah, ketika ini masih terjadi kelangkaan
LPG 3 kilogram dan juga untuk implementasi dari pembatasan ini masih masih kacau balau, ini pasti harus dievaluasi oleh pemerintah, terutama oleh Presiden Prabowo, sehingga nanti ketika Ramadan dan Lebaran, gejolak seperti ini tidak terjadi lagi gitu kan. Karena kita melihat sebenarnya di sini adalah peta krusialnya bahwa ya pemerintah dihadapkan pada kenaikan permintaan ketika Ramadan dan Lebaran untuk gas LPG ini, tapi ketika tidak siap dengan implementasinya, ini yang akan jadi momok bagi masyarakat, harganya akan meningkat jauh-jauh lebih tinggi. Nah, ketika ini jauh lebih tinggi meningkatnya, ini yang pasti akan merugikan dari sisi UMKM gitu kan. UMKM akan membeli dengan harga yang lebih tinggi, mereka ketika mau menaikkan harga pun mereka pasti akan berpikir ulang bahwa ya ini bisa menurunkan permintaan. Nah, ini yang saya rasa harus dievaluasi oleh Presiden Prabowo mengenai stok dan juga implementasi dari eh, penyaluran subsidi LPG gas 3 kilogram. Hmm. Lalu Mas Huda, Menteri Keuangan Sri Mulyani ini sempat mengatakan begitu ya bahwa harga gas asli LPG 3 kilogram ini sekira 42 ribuan rupiah begitu dan mendapatkan subsidi dari pemerintah begitu juga sekira 30 ribuan rupiah. Jadi seharusnya gas tersebut dijual seharga 12 ribuan rupiah ya kurang lebih segitu begitu ya. Namun pada faktanya gas melon ini dijual 22 ribuan. Bagaimana terkait hal tersebut? Ini menjadi sesuatu hal yang mencengangkan juga. Apakah Mas sudah mempunyai pendapat ataupun penjelasan terkait hal tersebut? Ya, ya tentu ketika pemerintah ini tidak siap ya dengan infrastruktur ketika ingin memberikan cara langsung, itu pasti akan terjadi proses pasar di situ. Ketika pemerintah tidak siap, itu pasti terjadi government failure atau kegagalan pemerintah untuk menyediakan akses masyarakat untuk mendapatkan barang sesuai dengan harga yang diatur oleh pemerintah. Ketika pemerintah menetapkan harganya sekitar 14.500 atau 15.000, ini tentu didapatkan secara langsung ke agen resmi pemerintah dan sebagainya. Nah, tapi ketika sudah ada terjadi proses pasar di mana ada middleman yang bermain di situ, kemudian ada middleman itu bisa dari pedagang tingkat besar ya, agen, kemudian ada distributor, kemudian ada pengecer, itu pasti akan ada margin gitu. Nah, itu adalah sistem pasar sebenarnya. Sistem pasar yang dia pasti akan menaikkan harganya untuk menutup operasional cost dan juga meraup keuntungan gitu kan. Nah, ini yang terjadi ketika pemerintah tidak menyiapkan infrastruktur yang sampai ke titik paling rendah ataupun titik paling dekat dengan masyarakat di tingkat desa. Nah, ini jadi ketika memang ya kita lihat ya cukup ya bukan mencengangkan tapi ya memang hukum ekonomi seperti itu. Ketika pemerintah itu tidak bisa menyediakan sampai ke desa, ya pasti akan otomatis akan ada margin cost di situ. Nah, ini yang saya lihat harusnya ketika pemerintah ingin memberikan ya tadi LPG 3 kg satu harga itu harus menyediakan dari mulai provinsi, dari ke kabupaten, ke kecamatan, hingga ke desa itu satu rantai distributor dari Pertamina gitu. Misalkan seperti itu. Nah, tapi sekarang kenyataannya tidak bisa seperti itu bahwa Pertamina juga kesulitan untuk menjangkau sampai ke tingkat desa gitu kan karena ada akses yang terlampau jauh terus kemudian tidak adanya pangkalan yang bisa dijadikan sebagai tadi gudang ataupun stok gudang dari stok tabung gitu dan sebagainya yang saya rasa ini akan menjadi kendala juga gitu kan. Nah, saya rasa sebenarnya ketika marginnya cukup cukup ya cukup normal sekitar 2.000 3.000 sampai ke masyarakat ini masih masih bisa masih bisa dinormalisasikan karena ini tidak terlampau jauh sebenarnya dan saya rasa ini yang bisa kita kita eh, ambil gitu kan bahwa ya margin itu bisa dikembalikan lagi ke pedagang. Baik, lantas menurut Mas Suda, apakah kebijakan dari pemerintah ini sudah tepat sasaran ataupun sudah sesuai dengan tujuannya mengingat pemerintah mengeluarkan kebijakan terbaru soal gas LPG ini dengan tujuan agar subsidi dari pemerintah tepat sasaran begitu? Ya kalau jadi seperti saya sampaikan bahwa memang tujuannya cukup bagus bahwa ini subsidi ini agar tepat sasaran. Nah, tapi memang ketika si persiapannya kurang, kemudian
ya tadi infrastruktur dari harus infrastruktur vertikalnya ya dari tingkat provinsi, kabupaten kota, kecamatan hingga desa itu sangat rapuh, ini akan terjadi government failure atau kegagalan pemerintah untuk menyediakan barang sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ketika government failure biasanya akan bertindak market failure. Nah, kita market failure, market conduct ya. Jadi market system gitu kan, sistem pasar yang memang kita rasa tinggal pilih, ya kan? Ada pilih yang sistem pasar yang ilegal dan yang legal gitu kan. Nah, ketika yang legal itu otomatis sebenarnya ya tadi ini agen untuk pengecer A dan sebagainya itu dicatat dan sebagainya. Terus kemudian yang ilegal itu terjadi ketika ada kong kali kong antara di distributor besar itu kan ataupun agen-agen langsung Pertamina itu mempunyai tadi legal trading dengan pengacar-pengacar gelap gitu. Nah, ini yang kita rasa sebenarnya jadi masalah di situ. Dan kita sebenarnya tidak ingin nih yang terjadi adalah adanya ilegal untuk pengecer ya, pengecer ilegal yang harusnya memang ini pengecer-pengecer yang ada di desa itu di catch up sama pemerintah, diajak pemerintah untuk menjadi pengecer resmi gitu, sehingga ini bisa diminimalisir dan bisa diawasi untuk penyaluran eh, subsidi gas LPG 3 kilogram. Baik, Mas Huda, sekaligus menjadi closing statement gitu ya dari Mas Huda dari seorang ekonom begitu. Lantas solusi apa yang memungkinkan bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi kisruh tersebut dan apa harapan dari Mas Huda sendiri selaku ekonom melihat kisruh polemik dari gas LPG 3 kilogram ini? Ya, yang pertama adalah kita harus menyadari semuanya ini gas LPG 3 kilogram ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ini yang pertama. Bahwa semua lapisan masyarakat mungkin yang UMKM, yang menengah ke bawah dan sebagainya itu membutuhkan gas LPG 3 kilogram. Nah, kalau bisa sebenarnya ini dipermudah untuk mendapatkan gas LPG 3 kilogram, jangan dipersulit dengan aturan-aturan yang memang ini kalau bisa saya bilang kontraproduktif dengan apa keinginan pemerintah untuk bisa menghadirkan produk yang dia affordable ke masyarakat. Nah, yang kedua adalah kita harus menyadari bahwa ketika tujuannya ini bagus ya untuk membuat program subsidi gas LPG 3 kilogram ini tepat sasaran, tapi otomatis untuk infrastruktur, untuk tadi dari sisi eh, vertikal vertikal distributornya itu masih kurang. Yang terjadi adalah ini justru kontraproduktif dengan apa yang di masyarakat rasakan gitu kan. Masyarakat itu susah mendapatkan, masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih dan sebagainya, yang justru ini akan membuat eh, market failure ataupun kegagalan pasar ataupun kegagalan pemerintah untuk menyediakan eh, government failure atau kegagalan pemerintah untuk menyediakan barang dengan harga yang affordable kepada masyarakat. Nah, ini yang saya lihat ini justru berpotensi terjadi ketika untuk ya tadi kasus subsidi gas LPG ini dibatasi. Nah, ketika terjadi seperti ini, yang harus pemerintah lakukan adalah mengevaluasinya, mengevaluasi bahwa ini ada masalah dan sebagainya. Kalaupun memang dirasa kurang kurang di sisi pengecernya dan sebagainya, saya harap pemerintah punya punya strategi untuk bisa mengajak untuk pengecer-pengecer ini yang di desa-desa ini menjadi mitra pemerintah gitu kan, mitra pemerintah untuk menyediakan gas LPG 3 kilogram kepada masyarakat dengan harga yang terjangkau dibandingkan dengan mereka mengantri di pengecer-pengecer resmi Pertamina yang itu jaraknya bisa 10 kilo lebih dibandingkan dari tempat tinggal mereka gitu. Nah, ini yang saya lihat sebenarnya bisa dilakukan oleh pemerintah dan saya harap pemerintah aware terhadap masalah ini dan juga tidak menunda-nunda dan harus mengevaluasi segera terutama kita berpacu juga dengan Ramadan dan Lebaran tahun 2025.
Baik, terima kasih Mas Huda atas waktu dan kesempatannya. Kita nantikan begitu ya langkah ataupun kebijakan terbaru dari pemerintah soal gas LPG 3 kilogram ini. Dan kita juga berharap kebijakan terbaru nanti pemerintah segera melakukan tindakan begitu ya agar polemik tersebut tidak terus-menerus menyusahkan masyarakat terlebih menjelang bulan Ramadan. Sekali lagi terima kasih Mas Huda sudah berbincang dengan kami. Sehat selalu Mas Huda. Ya, terima kasih Mbak Maria. Sehat selalu. Tribunas, terima kasih sudah menyaksikan Tribun News on Focus hari ini. Saya Mariananda dan kru yang petugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.